Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ruangan otoritas yang ada di Mary Joyce. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Biasanya kita hanya melihat para Gorosei yang ada di sana. Namun sekarang ada beberapa orang lain juga di dalam ruangan tersebut. Sebab Im-sama telah memerintahkan para Gorosei untuk memanggil orang-orang penting dari seluruh perangkat pemerintah dunia. Gorosei harus mengadakan rapat strategis bersama mereka semua sesuai dengan arahan langsung dari Im-sama. Rapat itu dimaksudkan untuk membahas perkembangan dunia yang semakin tidak terkendali. Di ruangan otoritas saat ini, kita bisa melihat Fleet Admiral Akainu, Kong sang kepala staf pemerintah dunia, dan karakter-karakter lain yang baru, seperti Wakil Komandan Kesatria Suci, pemimpin utama CP0, dan orang-orang lain dengan jabatan penting masing-masing. Tapi di sini, Galing dan Shamrock tidak terlihat, sebab seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, mereka telah bergerak untuk bertempur melawan pasukan revolusi. Itulah mengapa Kesatria Suci diwakili oleh Wakil Komandan saja, bukan Shamrock yang merupakan komandan utama. Gorosei pun meminta pihak Angkatan Laut dan CP0 melaporkan hasil penyelidikan mereka terkait dengan perkembangan terbaru, baik itu soal pergerakan para musuh maupun berbagai potensi ancaman. Akainu mulai dengan memberikan laporan dari tim intel marinir tentang para Yonko. Dari informasi yang sudah mereka peroleh, armada bajak laut topi jerami telah semakin jauh berkembang. Cavendish berhasil menarik beberapa kelompok bajak laut Rocky yang potensial untuk bergabung ke dalam armada besar bajak laut topi jerami juga. Idio dan Blue Gilly mendapatkan dukungan dari ras lengan panjang dan ras kaki panjang, yang kini hubungannya mulai membaik setelah konflik sekian lama. Kemudian armada Orlombus terus-menerus meningkat karena mereka terbuka dengan merekrut orang-orang baru. Lalu ada Sai dan Leo yang sukses mendapatkan simpati dari para bajak laut yang membenci pemerintah dunia. Jadi usai berita tentang aksi mereka menyerang Saint Carlos di Mary Joyce tersebar luas, mereka dianggap pahlawan oleh para warga dan para bajak laut di luar sana. Menurut admin Toraokun, ini adalah hal yang sangat bagus karena nama dari dua komandan armada besar bajak laut topi jerami itu semakin terkenal di mata dunia. Jadi tanpa sepengetahuan Luffy yang sekarang berada di Elbaf, aliansi yang dipimpin olehnya itu telah menjadi semakin berkembang. Setelah itu, mereka mulai membahas tentang organisasi Cross Guild. Sudah semakin banyak petinggi baru dalam organisasi itu, serta sudah semakin banyak pula angkatan laut yang menjadi korban dari ulah mereka. Situasi angkatan laut semakin dipersulit oleh Cross Guild karena memberi bounty kepada para angkatan laut. Bahkan di sini, Akainu sangat kesal karena dirinya diberi bounty 5 mahkota atau setara dengan 5 miliar berry. Admin Toraokun pernah membahas soal ini bahwa dalam kolom SBS, Eiichiro Oda menjelaskan struktur bounty dari organisasi Cross Guild, yang mana Akainu sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut lah yang diberi bounty paling besar, yakni 5 mahkota alias 5 miliar berry. Setelah itu, giliran pemimpin CP0 yang memberikan laporan. Dia bilang saat ini masih terjadi perebutan wilayah antara pasukan revolusi dengan pemerintah dunia. Pasukan revolusi ingin membuat negeri-negeri yang memberontak menjadi afiliasi mereka, karena para pemberontak di sana memang terinspirasi dari gerakan pasukan revolusi. Sedangkan CP0 tentu harus menghentikan pemberontakan dan mengembalikan negeri-negeri tersebut ke bawah naungan pemerintah dunia. Sampai sejauh ini, sebagian negeri telah jatuh ke tangan pasukan revolusi, sedangkan sebagian lain berhasil diamankan lagi oleh CP0. Kemudian, sang pemimpin CP0 juga memberikan informasi tentang hal lain yang berkaitan dengan potensi ancaman besar terhadap pemerintah dunia. Dia bilang, para agen CP0 mendapati adanya pergerakan dari ras-ras berbahaya yang selama ini hidup bersembunyi. Ras-ras itu terdiri dari Buccaneer, Lunaria, Mata Tiga, dan beberapa ras lainnya. Menurut CP0, pergerakan mereka mulai terlihat setelah poster buronan yang menampilkan wujud Nika Luffy tersebar luas. Jadi CP0 menduga hal tersebut saling berkaitan. Dari ekspresi Gorosei, mereka tampaknya paham apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang tertentu dari ras-ras itu menantikan kedatangan Joyboy yang baru atau pemilik kekuatan Nika pada masa kini. Jadi begitu melihat wujud Nika Luffy dalam poster buronannya, mereka langsung memahami bahwa sang Joyboy yang baru telah muncul.
Setelah itu, dua Yonko terakhir yang mereka bahas adalah Shanks dan Kurohige. Mereka menduga kedua kelompok Yonko itu akan saling bentrok sebentar lagi, sebab beberapa agen intel mereka mendapat laporan bahwa kapal bajak laut Akagami sedang berada di perairan dekat Pulau Hachinosu. Ketika pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut membahas ini, cerita pun menampilkan kembali situasi menegangkan di Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Taro Kun bahas sebelumnya, bajak laut Akagami bersama dengan Garp yang sudah berhasil meloloskan diri dari penjara Pulau Hachinosu, kini sedang bekerja sama. Mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Dari kapal yang masih berada di lautan, Shanks telah mengeluarkan Hoshoku Hakinya untuk menyerang Kurohige dari jarak jauh. Hal itu dia lakukan untuk mengintimidasi Kurohige sebelum pertarungan dimulai. Shanks melakukan ini karena dia tahu bahwa meski Kurohige sangat cerdas dan ahli strategi, tapi sebenarnya dia memiliki sifat buruk yang menjadi kelemahan besarnya. Sifat buruk Kurohige itu adalah terkadang dia sangat ceroboh dan seringkali panik jika sedang berada dalam situasi yang sulit. Mendengar ucapan dari Shanks ini, admin Taro Kun menjadi paham kenapa Kurohige seringkali terkena serangan telak dari para musuhnya dalam setiap pertarungan. Bahkan ketika bertarung melawan Lau di Pulau Winner beberapa waktu yang lalu, Kurohige seringkali terkena serangan telak yang sempat membuatnya kewalahan. Untung saja ada para krunya yang siap membantu dalam situasi apapun. Jadi kini masuk akal kenapa Kurohige seringkali terlihat kewalahan dalam setiap pertarungan. Shanks menggunakan sifat buruk dari Kurohige ini untuk menjadi kartu as yang bisa membuatnya lebih unggul. Karena itulah dari sebelum pertarungan dimulai, dia langsung melancarkan Hoshoku Haki dari jarak jauh untuk langsung mengintimidasi Kurohige. Ketika Garp melihat Hoshoku Haki Shanks yang sangat kuat dan juga strateginya yang sangat cerdas, langsung berkata dalam hati bahwa Roger telah mendidik seorang monster yang sangat berbakat. Di sini pun ditampilkan kilas balik singkat ketika dulu Garp dan Roger saling bentrok ketika mereka masih muda. Dulu ada momen di mana Shanks ketika masih kecil melihat pertarungan Roger melawan Garp secara langsung. Dalam pertarungan itu, Garp sempat berbicara sedikit dengan Roger mengenai Shanks. Garp sempat bertanya kepada Roger, apakah bocah berambut merah itu adalah anakmu? Roger pun menjawab bukan. Dia menemukan bocah itu di dalam peti harta karun yang dia bawa dari Pulau God Valley. Garp pun berkata dalam hati, dia sempat mendengar kabar yang beredar di Mary Joyce bahwa Galing Vigarland kehilangan anak di Pulau God Valley. Garp sempat berpikir, ini sebuah kebetulan yang aneh. Galing kehilangan anak di God Valley, sedangkan Roger menemukan anak di Pulau God Valley. Namun Garp tidak menghiraukan pemikiran itu karena dulu dia belum tahu bahwa Shanks berasal dari keluarga Vigarland. Garp pun bilang kepada Roger, bocah berambut merah itu memiliki aura haki yang sangat berbahaya. Jika dia terus dilatih, kelak dia akan menjadi sosok yang mengerikan. Roger pun menanggapi dengan bilang dia sudah tahu soal hal itu. Bahkan Roger memang berencana untuk melatihnya dan mewariskan beberapa teknik terkuatnya. Dari kilas balik ini, admin Taro Kun menjadi semakin mengerti mengapa Shanks menguasai teknik Roger. Selain teknik Kamusari, dia juga pasti menguasai teknik-teknik Roger yang lebih kuat lagi. Kilas balik pun berakhir dan diperlihatkan Garp yang masih terpukau dengan Hoshoku Haki Shanks yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Shanks pun menghentikan aliran Hoshoku Hakinya. Dia berkata, ini sudah cukup. Kurohige pasti sudah cukup terintimidasi. Seperti yang admin Taro Kun bahas sebelumnya, tujuan Shanks melancarkan Hoshoku Haki besar itu hanya untuk mengintimidasi Kurohige saja. Karena jika Shanks mengeluarkan haki sebesar itu terlalu lama, maka tenaganya akan terkuras banyak dan tak akan maksimal dalam pertarungan nanti. Shanks pun kemudian bertanya kepada Garp, bagaimana cara Garp bisa meloloskan diri dari penjara Hachinosu. Garp menjawab, sebenarnya penjara ataupun batu laut bukan masalah untuk dirinya, karena dia bukanlah pengguna buah iblis. Namun, dengan banyaknya luka yang dia alami kemarin, kondisi tubuhnya belum cukup kuat untuk menghancurkan borgol dan penjara di sana. Tapi tiba-tiba, Kuzan datang dan menyembuhkan luka-luka Garp dengan teknik es miliknya, sehingga tubuh Garp mulai membaik dan tenaganya mulai pulih. Dengan tenaga Garp yang sudah cukup, dia pun bisa menggunakan hakinya untuk menghancurkan borgol dan penjara yang ada di sana. Garp sempat bertanya kepada Kuzan kenapa Kuzan menolongnya, namun Kuzan langsung pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Shanks yang mendengar itu pun bilang, rupanya dugaan mereka benar bahwa Kuzan sebenarnya tidak benar-benar memihak bajak laut Kurohige. Sudah sejak lama, Shanks dan kawan-kawan menduga bahwa Kuzan memiliki suatu misi rahasia dan berpura-pura bergabung dengan bajak laut Kurohige. Namun karena penyamarannya harus sangat sempurna, mau tidak mau Kuzan pun harus bertarung melawan Garp di Pulau Hachinosu beberapa waktu yang lalu. Garp setuju dengan Shanks, dia merasa Kuzan itu hanya sedang bersandiwara saja. Terlebih lagi ketika Garp sudah tergeletak di tanah saat pertarungan di Hachinosu kemarin, seharusnya Kuzan bisa langsung menghabisinya. Namun Kuzan malah membuat luka bekas tusukan pedang Shiryu di dadanya membeku dan pulih kembali. Dari yang admin Taro Kun lihat, sekilas ini seperti serangan tusukan es, namun rupanya itu adalah teknik es penyembuh yang seolah-olah berbentuk tajam agar terlihat seperti teknik tusukan es. Itu Kuzan lakukan untuk mengelabuhi para komandan Titan yang lain.
Dalam pembahasan yang lalu, Kuzan sempat juga mengobati Shiryu dan Barges menggunakan kemampuan esnya. Itu juga sebenarnya merupakan bagian dari sandiwaranya agar para bajak laut Kurohige semakin percaya dan bahkan berhutang budi kepada Kuza. Setelah itu, Shanks pun berkata, baiklah, dia paham situasinya. Dalam pertempuran nanti, dia akan berbicara dengan Kuzan terkait hal ini. Dia akan meminta Kuzan untuk pergi dari Pulau Hachinosu, karena bajak laut Akagami bersama dengan Garp akan bertarung habis-habisan di pulau itu. Namun jika Kuzan tetap tidak ingin pergi, mau tidak mau, Shanks dan kawan-kawan juga akan melawan Kuzan sekuat tenaga. Karena jika Kuzan tetap bertarung bersama dengan para bajak laut Kurohige, berarti Kuzan adalah seorang musuh. Menurut Admin Teraukun, keputusan Shanks ini sangat bijak. Bagaimanapun juga, pertarungan ini antara hidup dan mati. Jadi siapapun musuhnya, bajak laut Akagami tidak boleh ragu untuk menghabisi semua musuh. Kembali memperlihatkan ruang otoritas yang ada di Marijois, pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia masih berdiskusi. Setelah menerima semua laporan, Gorosei pun mulai memberikan penyampaian terakhir. Mereka bilang Angkatan Laut diizinkan untuk berperang melawan semua Yonko dan akan mendapatkan dukungan penuh dari pihak pemerintah dunia, sebab Gorosei ingin segera mengakhiri era Yonko ini. Kemudian untuk CP0, mereka harus segera melancarkan serangan besar terhadap negeri-negeri yang jatuh ke tangan pasukan revolusi. Serangan itu tidak perlu ditutup-tutupi, biarkan publik tahu agar dapat menjadi peringatan bagi semua orang bahwa itulah konsekuensi pemberontakan. Lalu, pemantauan terhadap pergerakan ras-ras yang dianggap berbahaya pun harus terus dilakukan dan memburu mereka dengan cara apapun. Gorosei juga memberi Kong sebuah tugas besar. Dia harus membantu Angkatan Laut dalam pertempuran besar nanti. Kekuatan, pengalaman, dan pemikiran Kong pasti akan berguna bagi para marinir yang masih aktif sekarang ini, dan untuk Satria Suci mereka akan terbagi ke dalam banyak misi yang sangat penting, sehingga mereka harus fleksibel untuk bergerak kemana saja sesuai dengan perintah. Gorosei bilang pada semua orang di sana, mereka dapat melakukan langkah apapun untuk menangani dan mencegah masalah yang terjadi. Artinya, selagi itu bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dunia, maka tak ada batasan untuk mengambil tindakan apapun. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.